I Wanna Be Rich itu adalah judul lagu dari Callaway yang membuka kebersamaan kita pagi hari ini. Hentakannya, iramanya, ya benar-benar memang ya ingin menunjukkan bahwa aku ingin kaya begitu ya. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Apa sih pertanyaan yang sering kali ditanyakan dan apa cita-cita Anda? Pasti semuanya menjawab rata-rata menjawab, oh saya ingin sukses dan ingin jadi orang kaya. Saya ingin jadi orang sukses dan kaya raya, ya bisa kemana-mana, bisa beli apa aja. Itu dia ya, definisi kaya raya banyak kita, bisa kemana-mana dan bisa kaya raya. Jadi mungkin pada saat itu belum bisa kemana-mana. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Anda tengah menyimak Smart Happiness. Kami mau mengajak Anda untuk membahas Anda ingin kaya atau sudah kaya. Nah, ini sebuah refleksi sekaligus ya autokritik lah kepada kita semuanya. Tapi apa yang perlu direfleksikan ini yang kita akan bahas bersama-sama. Pak Arfan, dari lagu ini mungkin bagian yang mana? Kayak tadi saya perhatikan sih Bapak menyanyikan ikut menikmati hentakannya ya, terutama pada saat I Wanna Be Rich gitu. Jadi Bapak juga kayaknya yang ingin kaya ini. Gimana di bagian mana yang rasanya ingin diberikan titik tekan? Terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini lagu yang salah satu lagu yang paling banyak yang menonton di YouTube ya. Jadi kalau lagu lain itu biasanya puluhan ribu, ratusan ribu, kalau ini 2 juta orang. Oke. Itu menunjukkan sebetulnya kan bahwa banyak sekali orang yang ingin kaya gitu. Iya. Ya, dan bagian mana dari lagu ini yang menarik? Yaitu ini cerita mengenai orang yang setiap hari selalu didatangi sama debt collector. Mungkin karena utangnya banyak nih gitu ya. Nah, kemudian dia bilang, bill collector sih ya, the ring my phone. Betul, ring my phone. Jadi dia nggak tahan lah hidup seperti ini. Dia bilang pokoknya saya pingin uang untuk apa ya? Pokoknya uang, sebanyak-banyaknya uang. Saya cuma pingin kaya. Itu aja Mbak Ola. I wanna be rich. Itu berkali-kali dia katakan seperti itu kan, dengan penuh semangat gitu. I wanna be rich gitu. Nah, pertanyaan itu juga yang sebetulnya ingin saya tanyakan nih kepada Smart Listener dan sahabat Sonora Network ya. Pertanyaan gini, Anda ingin kaya atau sudah kaya? Nah, kalau saya tanya kepada Mbak Ola, kira-kira jawabannya apa? Mewakili pendengar nih. Wah, kalau saya pribadi ini setelah saya refleksikan ya, saya tanya kepada Bapak, ini sebuah refleksi atau autokritik? Keduanya. Oke, kalau gitu saya sih menjawab kalau buat saya sudah kaya. Oh, sudah kaya ya? Sudah kaya. Nah, buktinya apa? Buktinya ya saya nggak cari-cari kekayaan, saya sudah kaya. Oh, itu buktinya ya? Iya dong. Oke, nanti kita lihat nih apa benar seperti ini gitu ya? Iya, artinya gini, kalau misalkan ini sebuah refleksi, saya sebagai Bapak selalu mengatakan gitu, kita tuh orang yang bertuhan, kita tuh sangat kaya raya. Terus betul. Kita bisa minta apa saja kepada Sang Pencipta kita gitu. Betul. Saya sudah kaya raya, jadi saya ngapain mencari-cari kekayaan? Persoalannya saya apakah sudah layak untuk memiliki yang banyak itu? Itu tergantung di atas. Oke, baik. Iya. Gitu sih. Gitu ya. Tapi belum selesai loh ya ini ya. Iya. Bukan berarti kalau saya udah selesai ditanyain terus. Karena saya belum menjawab. Bener. Saya jawabnya nanti aja ya di belakang acara ya. Di belakang acara. Nah, kita undang dulu Smart Listener ya. Boleh berbagi nih ke 0812 11 12 959. Anda itu ingin kaya atau sudah kaya ya? Anda boleh jawab ke 0812 11 12 959. Dan kemudian buat Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, kita akan berikan ada 2 voucher belanja dari Gramedia. Silakan Anda bisa pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 ya, atau Anda juga bisa jawab melalui YouTube channel Smart FM. Kami segera kembali untuk Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Apa sih artinya kaya buat Anda? Nah, ini mungkin Anda bisa ikut menjawab ya, apakah Anda kaya atau sudah kaya? Silakan Anda boleh sampaikan di 0812 11 12 959. Tapi sebelum ini dijelaskan oleh Pak Arfan, apa sih yang membuat Bapak mengajak kita kok ngomongin soal ingin kaya atau sudah kaya gitu? Banyak motivator yang mengatakan kepada yang ikut acara gitu.
Anda pasti bisa kaya. Nah, ini kita pagi-pagi ditanyain Anda sudah kaya apa Anda ingin kaya gitu. Apa yang melatar belakangnya? Itulah bedanya motivator sukses dengan motivator happiness. Oh, Itu bedanya. motivator sukses dan happiness ya. Jadi itu juga dalam rangka positioning juga. Gitu. Kita bicara mengenai happiness nih, bukan mengenai sukses. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di talkshow pagi hari ini, pagi hari ini saya juga akan menggunakan definisi motivator sukses mengenai yang namanya kaya. Oke. Jadi gini kan, seringkali kita memaknai yang namanya kaya itu sesuai dengan maknanya para filsuf. Oke. Benar nggak? Ya, itu yang persis seperti yang Mbak Ola katakan tadi kan. Itu sebetulnya persis seperti yang dikatakan oleh Socrates. Jadi Socrates mengatakan begini, orang yang paling kaya adalah orang yang membutuhkan paling sedikit. Itu kata Socrates. Ya. Ini filsuf dunia lah ya, yang paling banyak diacu oleh semua filsuf itu adalah yang namanya Socrates ini. Jadi orang yang paling kaya adalah orang yang membutuhkan paling sedikit. Jadi Socrates ini nggak punya apa-apa memang. Gitu ya. Jadi dan cara dia mengajarkan filsafat itu adalah ketika dia pergi ke pasar. Dia ajak muridnya pergi ke pasar, kemudian dia lihat tuh orang-orang itu sedang sibuk membeli barang-barang. Ya, aku tidak membutuhkan semua itu karena aku sudah kaya. Sehingga hidup aku tidak tergantung pada barang-barang itu. Nah, itu definisi kaya menurut para filsuf. Ya. Dan saya tidak ingin pakai definisi itu sekarang gitu. Ya. Kemudian kalau gitu kita nggak bisa mengatakan ini sebagai refleksi atau otokritik dong, karena kita nggak bisa bicara kita nggak nanti bicara dulu. filsuf. Nanti dulu gitu ya. Nah, saya juga tidak ingin menggunakan dari kacamata agamawan gitu yang mengatakan kalau kaya itu adalah orang yang kaya hati. Gitu ya. Ini saya bukan berarti itu tidak benar ya, sekali lagi ya. Definisi Socrates menurut saya benar. To some extent itu benar. Definisi agamawan mengenai kaya hati juga benar. Tetapi kita ini sekarang sedang berbicara dengan orang kebanyakan yang bukan filsuf, tidak juga menggunakan acuan agama, tapi melihat kaya itu hanya dari segi fisik. Nah, sekarang saya ingin masuk ke paradigma itu. Supaya menjadi lebih yakinlah kita semua bahwa nanti posisinya di mana, Anda sudah kaya atau belum? Gitu. Wah, kalau gitu saya nggak masuk, Pak. Nggak masuk ya? Oke, tunggu dulu. Nah, ini dulu. Kita tunda dulu nih. Jadi nanti di akhir saya akan kembali bertanya kepada Mbak Ola. Mbak Ola sudah kaya atau belum? Karena tadi definisi yang digunakan adalah definisinya para filsuf. Ya, nah sekarang apa itu kaya? Kaya itu tergantung dari kata kuncinya have. Cocok dong? Ini definisi yang dipahami oleh banyak orang nih. Kaya itu adalah memiliki sesuatu. Itu ya, jadi definisi kaya adalah having a great deal of money or asset. Mempunyai sejumlah uang atau aset. Itu definisi kaya. Itu definisi kaya yang dipahami oleh banyak orang. Saya tidak ingin bicara filsafat, tidak ingin bicara agama. Itu definisi kaya yang diyakini oleh banyak orang. Itulah definisi kaya yang seringkali disampaikan oleh para motivator sukses. Betul kan? Kita harus jadi orang kaya, punya aset ini dan itu, properti dan sebagainya gitu. Gitu ya. Nah, aset itu juga ada dua nanti, ya itu yang namanya tangible asset dan intangible asset. Itu Mbak Ola. Kata kuncinya adalah I have. Kalau gitu, kalau misalkan ada di antara Anda yang mengatakan, wah Pak, kalau gitu saya nggak punya apa-apa. Nggak jadi deh tadi ya. Nggak jadi deh kalau gitu nggak. Tapi jangan stop dulu mendengarkan Smart Happiness ya. Saya sendiri juga masih bertanya-tanya. Pak Arfan bilang, saya tanya ini sebuah refleksi atau otokritik? Yes, keduanya. Kalau tidak berdasarkan Socrates, agama dan yang lain ya kalau gitu nggak terpakai karena kita bicara soal angka nantinya. Nanti kita lihat ya. Ya karena kita bicaranya soal adalah I have. Nah, mungkin tujuannya apa sih yang ibaratnya gini, yang bikin Bapak gatal tuh apa sih gitu sampai kamu membahas gini? Karena ngelihat apa yang terjadi di lapangan tuh apa fakta? Ya ini kan fenomena yang terjadi berabad-abad ya. Setiap orang itu seringkali berpikir mengenai jadi kaya. Betul. Bahkan dalam sejarah umat manusia mungkin yang paling penting adalah gimana cara jadi kaya kan? Kan seperti itu. Nah, jadi ini relevan ditanyakan kapanpun. Sebagai apapun upayanya gitu ya, actionnya itu adalah karena itu tadi tujuannya ingin kaya. Ingin kaya. Nah, sekarang saya ingin ajak kita untuk melihat. Ini nanti melihatnya ada dua tahap ya. Nah, saya mulai dari tahap yang pertama dulu ya. Supaya jadi kaya, kita harus tahu nomor satu adalah ya tuliskan apa yang Anda miliki hari ini yang 10 tahun yang lalu tidak Anda miliki. Ada nggak? Apa yang dimiliki sekarang ini yang 10 tahun yang lalu nggak ada. Ada nggak? Gitu ya.
Misalnya apa? 10 tahun lalu Anda belum punya rumah misalnya. Hari ini punya rumah, kendaraan. walaupun kecil. Tapi ada rumah toh gitu, walaupun masih nyicil misalnya kan. Tapi ada rumah 10 tahun lalu itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ya, mobil misalnya, walaupun masih nyicil ya gitu ya. Tapi ada mobil 10 tahun lalu itu nggak pernah ada. Ya, mungkin juga Anda punya toko misalnya, punya kedai, punya kantor, punya produk yang dijual yang 10 tahun lalu tidak ada. Ya. Kemudian misalnya Anda punya apa? Punya tabungan misalnya. Punya deposito, punya surat berharga, punya emas yang 10 tahun lalu tidak ada. Pertanyaannya, ada nggak itu? Itu dulu. Ada nggak sesuatu yang 10 tahun lalu nggak ada, sekarang ada? Oke. Nah, kalau itu ada, berarti apa? Oke, kaya. Ya, sudah mengarah ke situ. Masuk kategori dari tahap yang pertama. Ya, ada peningkatan ya. Ada peningkatan. Berarti Anda ada peningkatan. Nah, yang menarik adalah, kan pertanyaannya Anda ingin kaya atau sudah kaya? Ketika kita mengatakan ingin kaya, orang yang menginginkan sesuatu itu sering berlaku seperti orang yang paling malang di dunia. Bener nggak? Iya nggak? Ketika saya mengatakan saya ingin kaya nih, saya ingin mencapai target nih. Orang yang mengatakan ingin, kata-kata ingin saja itu sudah menunjukkan bahwa Anda kekurangan. Iya kan? Iya. Anda pasti tidak akan bersyukur. Dan Anda merasa, dan Anda berlaku seperti orang yang paling malang di dunia. Padahal Anda memiliki sesuatu walaupun belum banyak. Anda memiliki sesuatu loh, walaupun belum banyak. Ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah, ya, moral of the story gitu adalah, jangan merusak apapun yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Ya. Jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Dan ingatlah bahwa apa yang sekarang kamu miliki dulu pernah hanya ada dalam angan-anganmu. Benar nggak itu, Mbak Ola? Oke, jadi sebentar. Jangan menginginkan apa yang tidak. Jangan merusak apa yang kamu miliki sekarang ini. Oke, dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Karena orang seringkali merusak gitu. Oke. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia kayak jadi orang yang paling malang sedunia, seolah dia nggak punya apa-apa. Nah. Padahal dia punya sesuatu yang dulu dia tidak pernah miliki. Dan yang dulu nggak pernah dimiliki. Nah, satu lagi, Oke. ingatlah bahwa apa yang sekarang kamu miliki itu, dulu itu pernah hanya ada dalam angan-anganmu. Oke, dulu dalam angan-angan. Pertanyaannya kan gini, kalau gitu salah kalau punya keinginan. Salah. Kalau dulu 10 tahun yang lalu itu yang belum ada, itu kan Iya. juga diawali karena dia menginginkan. Betul. Makanya dia berusaha sehingga kemudian jadi ada. Ya, itu pertanyaan yang cerdas itu. Nah, ini lantas kalau saya sekarang punya keinginan dan menginginkan lagi untuk ada Iya. peningkatan, apakah itu salah? Ya, very good question. Jadi memang Tuhan itu menciptakan keinginan pada diri manusia, itu ada maksudnya. Oke, Supaya manusia bertumbuh. betul. Betul ya, itu keinginan Tuhan. Nah, tetapi kesalahan kita adalah ketika kita punya keinginan, kita merasa jadi orang paling malang sedunia, dan seolah-olah kita tuh nggak punya apa-apa. Oke. Gitu. Kenapa? Karena otak kita hanya bisa membayangkan satu hal di satu waktu. Ketika kita membayangkan sesuatu yang belum kita miliki, pada saat itu kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Kita udah nggak inget lagi bahwa kita tuh udah punya banyak loh sebenarnya. 10 tahun lalu nggak ada nih seperti ini. Sekarang saya sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya toko, sudah punya kantor misalnya, sudah punya deposito. 10 tahun lalu nggak pernah ada. Ya. Jadi kesalahannya itu Tuhan menciptakan keinginan dengan sebuah maksud supaya manusia itu growing. Tapi ketika kita punya keinginan, sayangnya seringkali kita melupakan bahwa kita sudah memiliki banyak hal sebagai modal awal Ya. untuk mencapai keinginan kita yang berikutnya. Ya. Itu, Mbak Ola. Ya. Dan kita merasa jadi orang yang paling malang sedunia. Oke. Penuh nestapa. Betul, iya. Karena kita begitu menginginkan itu, dan ketika kita tidak mencapainya, itu kayaknya the end of the world, dunia itu hancur gitu. Iya. Sepertinya dunia tidak berpihak kepada kita gitu Iya, ya. iya. Kenapa itu bisa, kenapa saya enggak? Kenapa saya selalu dirundung kesulitan gitu Iya. ya? Kata-kata kita selalu dirundung kesulitan aja tuh kayak yang Betul. kata Tuhan, dia lupa ya? Nah, itu. Lupa saya pernah Iya, itu. Nah, kalau masalahnya adalah kalau kita tidak menghargai, ketika kita punya harta 10, kita tidak menghargai. Bagaimana kita bisa? Kita tidak akan bisa menghargai ketika harta kita 20. Ya.
Kalau sekarang gaji kita 1 juta dan kita tidak menghargai itu, kita merasa kurang. Ketika gaji kita 10 juta pun kita masih akan merasa kurang. Dan ketika gaji kita 100 juta pun kita masih akan merasa kurang. Kenapa? Karena pikiran kita selalu memikirkan yang tidak ada. Saya tuh nggak pernah mikirin gaji saya kurang loh. Ya. Nggak pernah. Ya. Nggak pernah. Nah, ini kurang banyak. ini orang yang berbeda. Serius Arman, maksudnya saya tidak pernah sejak mulai bekerja ya. Iya. Sejak mulai bekerja, angka itu saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga waktu Betul, itu dari betul. sahabat saya begitu Iya. bahwa jangan pernah mengukur gajimu dengan apa yang didapat oleh orang lain. Gitu. Betul. Karena alam semesta ini tahu kok kamu layak dibayar berapa. Nah, itu dia. Betul. Dan dibayarnya kita itu bukan hanya melalui gaji. Betul. Gaji itu hanya tangible. Iya. Tadi saya bicara yang namanya aset tadi kan. Oke. Aset itu ada tangible, ada intangible. Oke. Dan intangible ini bisa menjadi tangible. Intangible ini tinggal menunggu waktu untuk dijual. Mbak Ola punya nama baik sebagai host yang dengan ngomong apapun masuk, iya kan? Pembicara siapapun cocok. Tinggal dijual ya. Tinggal dijual. Nah, itu namanya aset tangible. Intangible nanti akan menjadi tangible. Oke, mari kita bungkus ya Pak ya. Ya, Oke. ya. Kita break dulu ya, Ya. Semanis dan juga sahabat yang bergabung. Anda punya kesempatan untuk menggunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Share yuk Smart Listener, apakah Anda ingin kaya atau Anda sudah kaya saat ini?